Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pucuk Hijau Farm. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat pupuk GLF atau Jadam Liquid Fertilizer. Pupuk ini akan saya buat dari buah gambas yang sudah membusuk atau yang terserang hama, sehingga nantinya masih bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan pupuk organik ataupun pupuk Jadam Liquid Fertilizer. Salah satu penyebab buah gambas bisa membusuk adalah serangan hama utama, yaitu lalat buah. Seperti ini misalnya. Lalat buah ini akan menusukkan jarumnya ke buah gambas untuk meletakkan telur. Kemudian telur tersebut kemudian menetas menjadi larva, lalu berkembang menjadi ulat. Jadi akibatnya bagian buah yang terserang akan rusak dan akhirnya membusuk dan mengeluarkan air seperti itu. Seperti ini contohnya, ini adalah akibat serangan lalat buah. Buah jadi tidak berkembang dengan baik, lama-kelamaan menguning dan akhirnya akan membusuk. Untuk menanggulangi serangan lalat buah, sebenarnya ada banyak cara ya. Salah satunya dengan menggunakan pestisida. Biasanya pestisida yang digunakan adalah pestisida yang berbau menyengat. Misalnya seperti dimetoat. Ya, karena baunya yang sangat kuat, lalat buah cenderung tidak menyukai dan akan menghindari tanaman yang disemprot pestisida tersebut. Selain itu, sebagai langkah pencegahan bisa juga digunakan perangkap lalat buah. Perangkap ini dibuat dengan umpan tertentu untuk memancing lalat agar masuk ke dalam perangkap. Cara lain yang cukup sederhana adalah menggunakan kapur barus yang diletakkan di antara tanaman. Jadi bau dari kapur barus ini juga tidak disukai oleh lalat buah, sehingga bisa membantu mengurangi serangan. Semua cara ini merupakan bentuk antisipasi untuk meminimalkan serangan lalat buah pada tanaman. Nah, selanjutnya untuk memaksimalkan pembesaran buah pada tanaman gambas, ya, karena lanjaran gambas yang saya gunakan adalah bekas tanaman terong, jadi hasilnya kurang maksimal ya. Ujung tanaman gambas atau pucuknya sebaiknya diarahkan dan diusahakan berada pada lanjaran. Kalau dibiarkan menggantung tanpa tempat untuk menjalar, biasanya buah yang dihasilkan kurang maksimal dan ukurannya tidak begitu besar. Jadi penting untuk menyediakan lanjaran atau tempat rambatan agar pertumbuhan dan pembesaran buah bisa lebih optimal. Dan inilah buah gambas yang sudah membusuk, yang sudah saya kumpulkan ya. Pengumpulan buah yang busuk ini juga penting sebenarnya untuk meminimalkan serangan lalat buah, agar larvanya tidak terus bertambah di kebun. Buah gambas inilah yang nantinya akan menjadi bahan utama pembuatan GLF ataupun Jadam Liquid Fertilizer. Dalam filosofi Jadam, dijelaskan bahwa pupuk terbaik untuk tanaman berasal dari tanaman itu sendiri. Contohnya bisa kita lihat di hutan, ya, pohon-pohon besar bisa tumbuh subur tanpa dipupuk karena daun dan bagian tanaman yang jatuh ke tanah akan diurai mikroba dan akhirnya kembali menjadi nutrisi bagi tanah. Dari situlah Jadam ingin mencontoh alam, ya, apa yang dihasilkan oleh tanaman dikembalikan lagi ke tanah. Karena itulah pupuk terbaik untuk tanaman adalah dari tanaman itu sendiri. Itulah filosofi dasar yang ingin dibangun kembali oleh metode pertanian Jadam. Sementara bahan yang kedua yang digunakan adalah leaf mold atau serasah daun-daun kering yang berada di bawah pohon-pohon besar. Ya, di dalam serasah daun ini terdapat banyak sekali mikroorganisme alami. Mikroorganisme inilah yang nantinya akan mengurai bahan gambas atau buah gambas yang busuk tadi, hingga akhirnya nutrisi tersebut siap diserap oleh tanaman. Di sini kita tidak menggunakan mikroba buatan ataupun produk pabrik ya, tetapi memanfaatkan mikroba lokal yang memang sudah ada di sekitar kebun kita. Jadi dengan cara ini proses penguraian berjalan secara alami dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Untuk leaf mold ini sebenarnya 1 genggam saja sudah cukup,
Namun karena di tempat saya bahannya tersedia cukup banyak, saya tambahkan sekitar 4-5 genggam. Bahan selanjutnya adalah garam grosok. Jadi pada saat proses pembuatan saya sempat lupa menambahkannya, sehingga garam ini saya masukkan pada tahap terakhir ya. Garam grosok merupakan garam alami yang belum melalui proses pengolahan pabrik dan biasa digunakan untuk pertanian. Garam ini mengandung berbagai mineral alami yang bermanfaat bagi tanaman. Jadi garamnya cukup 1 sendok makan saja. Untuk mempercepat proses penguraian, sebaiknya buah gambas yang sudah busuk ini dihaluskan terlebih dahulu ya. Penghalusan bisa dilakukan dengan cara dipotong menggunakan pisau atau dihaluskan menggunakan alat seadanya. Tujuannya agar proses penguraian berjalan lebih cepat dan proses pematangan juga berjalan lebih cepat dari biasanya. Untuk perbandingan bahan dengan air, saya menggunakan sekitar 70% semua bahan, sementara airnya kurang lebih 30% saja. Setelah itu ditutup rapat dan dibuka sesekali, lalu didiamkan sekitar 1 bulan. Dan inilah hasilnya setelah kurang lebih 1 bulan. Sebenarnya pupuk ini sudah pernah saya gunakan sebelumnya. Salah satu tanda GLF ini berhasil adalah munculnya jamur putih di permukaan. Karena sudah pernah saya pakai, jamurnya sudah tidak terlihat lagi ya. Bisa dilihat bahan-bahannya juga sudah hampir seluruhnya terurai dan siap diaplikasikan ke tanaman. Untuk pengenceran, biasanya saya gunakan perbandingan 20:1, yaitu 20 liter air dicampur dengan 1 liter larutan pupuk GLF. Setelah diencerkan, dosis per tanaman kurang lebih sekitar 400-500 ml per tanaman. Jadi untuk penyiraman kali ini saya gunakan untuk tanaman timun suri. Mungkin cukup sekian, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.